Oke, selamat siang Pak Robi. Saya Abner Christian, NRP 3111716 akan mereview game, yaitu game Yu-Gi-Oh! Baik. Oke, di sini saya akan mereview soal game Yu-Gi-Oh! Yang bernama Duel Links. Nah, di sini Duel Links juga merupakan sebuah game yang berbasis kartu dari Yu-Gi-Oh! Series yang sudah berada di semua Play Store, HP maupun PC juga bisa di-download. Nah, ini sekilas tentang Yu-Gi-Oh! Duel Links-nya, yaitu dia tanggal rilis awal game ini adalah Januari 2017. Mesin yang digunakan di sini adalah Unity. Genrenya collectible card game atau permainan strategi juga. Seperti yang saya sudah bilang tadi, permainan ini sangat mengandalkan kartu. Oke. Platformnya juga ada di Android, iOS, Microsoft Windows. Pengembang yaitu Konami dan Konami Digital Entertainment. Dan juga di game ini terdapat achievement. Oke, sekilas historinya. Game ini pertama kali muncul saat Jam Festa tahun 2016. 6 Januari kemudian, pengumuman resmi bahwa pihak Konami akan merilis game ini secara global. 18 Maret 2016, Konami menggunakan update informasi yang berisi tentang gameplay, cara bermain game ini yang dia posting ke halaman webnya. Oke, close beta testing juga pada Juni 2016 khusus Jepang, yaitu buat beta tester yang untuk mereview game ini. 23 Juni 2016 juga dibuka pre-registration untuk negara Inggris dan Amerika. 27 September 2016 close beta testing yaitu untuk negara tadi, dan pada akhirnya Januari 2017 dirilis secara global. Oke. Ini sekilas how to play-nya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi di laman gameplay. Oke, ini timeline dari game ini sendiri tidak berbasis sepenuhnya dengan film anime Yu-Gi-Oh!-nya sendiri. Jadi, game ini memiliki cerita yang berlatar belakang sendiri, tidak berbasis sepenuhnya dengan filmnya, tapi memiliki keterkaitan juga dengan film Yu-Gi-Oh! Oke, di sini Yu-Gi-Oh! Duel Links ini kita bisa memainkan beberapa Yu-Gi-Oh! series. Yang pertama adalah Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! sendiri, Duel Monster, Yu-Gi-Oh! Dark Side Dimension, dan Yu-Gi-Oh! 5DS. Jadi totalnya ada 4 Yu-Gi-Oh! series yang bisa kita mainkan. Oke, ini untuk main karakternya. Sekilas juga, ini adalah para tokoh utama dari beberapa tokoh series yang ada di game Yu-Gi-Oh! ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya ingin membahas mengenai kartu-kartu sebagai awal kita mengetahui game Yu-Gi-Oh! ini. Oke, di Yu-Gi-Oh! Duel Links ini memiliki rarity card, yaitu tingkat kelangkaan kartu, yang di situ adalah normal, rare, SR, dan UR. Nah, di sini apa itu rarity card? Rarity card itu adalah tingkat kelangkaan kartu, di mana jika semakin tinggi tingkat rarity-nya, maka tingkat mendapatkan kartu itu semakin susah juga. Dan juga kualitas kartunya juga semakin tinggi juga semakin bagus. Oke, di sini adalah kartu Yu-Gi-Oh! Secara universal. Di sini adalah tampak depan kartu Yu-Gi-Oh! Dan tampak belakangnya seperti ini. Tipe kartu yang ada di sini adalah ada 3, yaitu monster card, spell card, dan trap card.
Untuk monster card di sini, yang pertama dia memiliki nama kartu di sini. Kemudian di samping kanannya juga ada atribut, di bawahnya adalah level monster itu. Kemudian ada gambar kartu tersebut. Kemudian di sini dijelaskan type spellcaster effect. Itu berarti tipe monster kartunya. Dan juga sesudah itu dia di bawahnya ada efek kartu, deskripsi kartu, dan kemudian yang terakhir di pojok bawah, paling bawah adalah attack dan defense-nya. Atribut monster itu ada bermacam-macam, ada angin, ada api, ada tanah, ada cahaya, ada air, ada kegelapan, dan juga ada satu atribut khusus yaitu atribut dewa. Untuk level monsternya di sini bintang 1 sampai 4 kita bisa langsung summon monster tersebut. Bintang 5 sampai 6 kita korbankan satu monster. Bintang 7 sampai 12 kita korbankan 2 monster. Bintang 12 atau atribut dewa yang khususnya ini dia khusus harus mengorbankan 3 monster. Syarat khusus suatu efek, spell atau trap juga bisa berpengaruh dalam level monster. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan menjelaskan dalam gameplay. Di sini ada beberapa tipe monster card, yaitu ada Dragon, Zombie, Fiend, Pyro, Sea Serpent, Rock, Machine, Fish, Dinosaur, Insect, Beast, Beast Warrior, Plant, Aqua Warrior, Winged Beast, Fairy, Spellcaster, Thunder, Reptile, Psychic, Brim, dan Divine Beast. Oke, ini adalah macam tipe kartu monster. Kartu monster Yu-Gi-Oh! Ini ada berbagai macam-macam tipenya juga. Pertama adalah normal monster, efek monster, synchro monster, fusion monster, dan ritual monster yang ada di Duel Links ini. Oke, normal monster di sini karakteristiknya itu dia tidak memiliki efek sama sekali. Jadi di deskripsi kartunya itu dia hanya memiliki tipe dari monster tersebut dan juga dia memiliki warna yang membedakan dari setiap kartu tipe monster yang lain, yaitu dia berwarna kuning pada umumnya. Untuk efek monster juga, bedanya monster ini memiliki efek ketika disummon atau selama duel, dia juga memiliki efek yang berbagai macam. Di sini uniknya, yang membedakan dia dari kartu monster yang lain adalah warnanya berwarna orange juga. Oke, ini fusion monster. Fusion monster itu berwarna ungu di kartunya. Synchro monster dia berwarna putih. Ritual monster dia berwarna biru muda. Nah, untuk synchro monster, ritual monster, fusion monster dia bisa memiliki efek ataupun dia tidak memiliki efek. Oke, ini untuk spell card sendiri. Di sini adalah nama kartu. Sini adalah tanda spell. Nah, yang membedakan monster card dan spell card ini ada atribut yang mengandalkan dia itu ada spell, tanda spell di sini. Kemudian itu adalah jenis spell card. Di sini ada gambar kartunya sendiri dan di bawahnya ada penjelasan kartu dari kartu tersebut. Oke, di sini jenis-jenis spell card ada normal, quick, field, ritual, continuous, dan equip. Macam jenis spell card, yang pertama adalah normal spell, yaitu kartu spell ini bisa langsung diaktifkan dari tangan. Nah, setelah dia aktif, maka dia akan langsung ke kuburan atau keluar dari arena pertandingan. Di sini, di bagian sini, dia tidak memiliki tanda apapun. Dia hanya bertuliskan spell card, itu menandakan dia adalah normal spell card. Jadi ini seperti kartu spell yang langsung aktif, habis itu langsung hilang dari pertandingan. Oke, quick spell card, yaitu quick spell card ini dia akan aktif ketika ada suatu kondisi yang memicu efeknya ini aktif gitu. Kayak misalkan
monster lawan akan menyerang monsternya kita juga. Nah, itu kita bisa menggunakan quick spell card ini untuk menambahkan efek baik itu menguntungkan atau merugikan, seperti menambahkan attack monster secara cepat. Penggunaan quick spell ini ada quick effect, yaitu efeknya yang cepat. Dan juga dia sama seperti normal card, setelah dipakai dia langsung dibuang. Oke, untuk field spell card, yaitu kartu ini sebagai kartu field, nanti dia itu akan berada tetap di arena selama kartu ini aktif dan selama kartu ini tidak dibuang atau dihancurkan oleh efek lain. Kartu ini juga memberikan efek kepada seluruh field lawan ataupun field kita sendiri. Oke, ritual spell card ini yaitu kartu spell card ini berguna untuk memanggil monster bertipe ritual, yaitu efek ritual ini biasanya menggabungkan beberapa level monster yang ada di tangan maupun di arena. Ini untuk continuous spell card sama seperti field, ketika dia aktif, dia tidak akan langsung hilang dari arena, melainkan dia akan tetap berada di spell card zone tanpa, misalkan kalau selama tidak ada efek yang membuat kartu ini hancur. Ya, yang berikutnya equip spell card. Spell card tipe ini itu juga memiliki efek yang unik, yaitu ketika efek ini aktif, maka equip spell ini akan langsung terequip dipasangkan ke monster card. Selama monster card itu ada di arena, maka kartu ini tidak akan hilang dari arena. Biasanya efeknya ini menambahkan attack monster, defense monster, dan efek-efek yang menguntungkan atau merugikan juga bagi monster. Di sini ada trap card. Trap card di sini adalah, pertama adalah nama kartunya juga. Semua kartu juga ada tanda trap yang menunjukkan kartu ini adalah trap card. Ya, ini jenis trap card. Di bawahnya sama seperti spell card dan monster card pada umumnya, ada gambar dan penjelasan efek kartu. Oke, ini adalah jenis trap card juga, tapi tidak sebanyak spell card tadi. Trap card di sini hanya memiliki 3 jenis, yaitu normal, continuous, dan counter trap. Pertama, normal trap card. Normal trap card ini dia tidak memiliki tanda. Penggunaannya juga beda dengan spell card. Spell card itu dia bisa langsung aktif, tapi trap card ini dia harus di set terlebih dahulu. Untuk penjelasannya saya akan jelaskan ke gameplaynya nanti. Continuous trap card sama seperti efek continuous spell card-nya. Kartu ini tidak akan hilang ketika tidak ada efek yang bisa menghancurkannya. Yang ketiga, counter trap card. Di sini uniknya dari counter trap card ini, kita bisa menegasi, mengcounter efek-efek kartu dari player lawan. Jadi kita bisa menggunakan kartu jenis ini untuk menangkal efek serangan lawan. Dan di sini di Yu-Gi-Oh! Duel Links ini juga kita memiliki item. Item-itemnya apa saja, yaitu adalah gem, gold. Nah, gem dan gold ini merupakan item utama yang berfungsi untuk mendapatkan kartu, RJWL, SRJWL, URJWL ini adalah item yang berfungsi untuk kita juga bisa mendapatkan kartu melalui item ini berdasarkan tingkat rarity-nya. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita bisa mendapatkannya lewat berduel nanti.
Oke, di sini ada Stone of Light, Darkness, Water, Fire, Earth, Wind. Ini juga berfungsi untuk kita sebagai item untuk mendapatkan kartu nanti. Stone of Trap dan Spell. Dan juga ini sama seperti Stone of yang lainnya yang beratribut, ini adalah khusus buat kartu Trap dan Spell. Untuk Get Key sendiri ini, item ini berfungsi untuk berduel dengan duelis lain atau player lain. Yaitu adalah Basic, Get Key, ada White Get Key, Black, Blue, Red, Yellow, Green, dan juga. Nah, untuk yang terakhir adalah Dual Orb dan Extra Deck. Dual Orb di sini nantinya akan memiliki fungsi tersendiri nanti. Itu bisa merefresh jumlah pemain NPC yang ada di Dual World nanti. Nah, untuk Extra Deck ini merupakan kartu yang bisa menambahkan kartu yang ada di Extra Deck nanti. Oke. Untuk booster item di sini sangat penting dan juga sangat berguna untuk kita untuk menambahkan result booster nanti, EXP booster ketika selesai berduel, extra card, yaitu extra card kartu tambahan yang akan ditambahkan nanti ke deck, dan juga extra life yang membuat life point kita bertambah. Oke, karakternya di sini di Yu-Gi-Oh! Duel Links ini memiliki dua tipe karakter, yaitu playable karakter dan non-playable karakter. Playable karakter ini kita bisa memainkan karakter ini, sedangkan non-playable karakter ini kita tidak bisa memainkannya. Jadi kita tidak bisa menggunakan karakter tersebut, tapi kita bisa berduel dengan mereka. Untuk list playable karakter ini di beberapa seri Yu-Gi-Oh! Di sini kita bisa mendapatkan 14 karakter. Kemudian ada 22 karakter dari Yu-Gi-Oh! Duel Monster, The Dark Side 5 karakter, dan 5 DS Yu-Gi-Oh! 11 karakter. Ini tampilan profil karakter. Di sini juga kita bisa men-change series nanti. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang World Series. Di sini juga ada penjelasan singkat tentang cerita karakter ketika berada di film atau di dalam komiknya sendiri. Di sini ada skill karakter, dan juga di sini ada level karakternya kita. Nah, ini adalah list karakter. Ketika kita pencet, maka kita akan otomatis berganti karakter. Oke, di sini adalah ability karakter. Karakter ability itu seperti skill tadi. Kita mengklik tombol view skill tadi. Nah, di sini adalah ada beberapa macam skill yang bisa kita ambil, yang bisa kita pakai. Bisa langsung di sini. Nah, cara mendapatkannya itu yaitu kita bisa berduel atau menaikkan level karakter tersebut, maka skill tersebut akan terbuka dan bisa kita pakai. Oke, splash screen ini saya jelaskan. Pertama-tama splash screen di sini yaitu ini adalah tampilan awal ketika kita membuka game, yaitu pertama adalah tombol start di sini dan transfer yang berfungsi untuk memindahkan data jika kita pernah bermain di device yang lain, maka kita bisa mentransfer datanya ke device yang kita gunakan saat ini. Untuk data re-download itu misalkan ada data missing atau misalkan update terbaru bisa menggunakan data re-download, maka dia akan otomatis mendownload ulang data-data. Yang di bawah ini adalah terms of use dan privacy policy, ya sekedar lisensi dan legalitas game ini. Dan juga di pojok atas juga ada versi game. Ya, ini adalah loading screen setiap kita berganti menu. Di sini ya dari awalnya ini layarnya hitam di belakang, dan juga dia mengasih tips. Game ini mengasih tips setiap kali kita loading screen. Nah, tipsnya di sini bisa berubah-ubah, bisa berbagai macam.
bisa random. Tidak hanya itu saja, tapi di sini dia tidak menunjukkan progres secara angka, dia hanya secara buatan saja yang berputar-putar. Nah, itu menurut saya itu lebih bagus atau lebih baik juga dikasih angka atau misalkan progress bar yang bisa berjalan sampai dari sini, dari kiri sampai kanan, agar player bisa tahu seberapa lama pergantiannya. Ini loading screen ketika update. Loading screen ketika update di sini kita ada tulisan downloading dari mana sampai mana jika itu sudah selesai. Nah, selama update, Yu-Gi-Oh! Duel Links ini akan memberikan sebuah kuis yang kita bisa menjawabnya, yang berarti ada soal dan juga ada 3 pilihan di sini sembari kita menunggu games. Tapi misalkan kita jawabnya salah, itu tidak mempengaruhi gameplaynya kita. Ini hanya buat mengisi waktu luang dari update waktu update ini. Oke, di sini adalah main menu. Di sini ada beberapa, ya ini adalah tampilan garis besarnya saja ini. Nah, ini untuk per part-part ini yang anak panah akan saya jelaskan. Nah, di sini ada icon-icon dan shortcut yang ada di duel utama ini. Di sini ada oke, ini sekilas. Nah, icon dan shortcut ini. Oke, di sini jika kita menekan tombol ini, maka dia akan mengarah ke bagian gate. Nah, sebelum itu, duel world dari Yu-Gi-Oh! Ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah gate, PvP arena, shop, dan juga ini studio. Nah, setiap mode ini, setiap map ini memiliki latar tempat yang berbeda, tapi memiliki bangunan khas masing-masing. Mulai dari gate itu kita bisa melihat ada gambar yang tidak ada pada bagian map yang lain, seperti Duel Trial, gate. Jika PvP arena hanya ada arena, shop, tempat tok kartu, card trader, Duel Studio yaitu fasilitas yang untuk kita membuat gate. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk gate di sini adalah ada Duel Trials dan juga gate. Duel Trials di sini berfungsi untuk kita jika misalkan masih bingung mau bermain duel Links ini, kita bisa mengklik Duel Trials ini untuk melihat tutorial, help, dan juga berbagai macam panduan pemula. Nah, untuk gate ini adalah tempat buat kita menduel dengan player karakter andalan Yu-Gi-Oh! Nah, di sini gate key ini dia berfungsi juga sebagai syarat agar kita bisa berduel dengan karakter tersebut. Nah, ini ada PvP arena. Di sini ada arena. Nah, jika kita mengklik arena, maka akan disediakan fitur PvP. PvP mode di sini adalah ranked, PvP result by region, duel room, casual duels, ranked duels, dan duel replays. Ranked duels di sini untuk duel ranking, menaikkan ranking kita. PvP result by region itu menampilkan hasil duel kita dengan orang yang berbeda country dengan kita atau negara, yang bisa misalkan melihat histori duel kita dengan orang dari negara Amerika, Jepang, dan lain-lain. Duel room di sini itu untuk kita bisa meng-create room atau juga kita bisa join room agar kita bisa berduel dengan orang lain. Casual duels kita bisa langsung random lawan dengan orang player lain. Friend duels di sini berguna buat kita mau berduel dengan teman sendiri. Duel replays melihat
replace video kita sebelum kita berduel. Sebelum video kita berduel dengan pertandingan sebelumnya. Oke, di sini shop di sini ada toko shop dan juga card trader di sini. Jadi hanya ada dua icon yang bisa diklik shop. Di sini ada Duel Studio. Duel Studio di sini jika kita mengklik maka akan muncul fitur-fitur ini, yaitu deck list, yang dimana kita bisa melihat deck dari orang lain. Kita bisa menirunya atau bisa melihat komposisi kartunya. Nah, deck editor ini untuk membuat membuat deck kita sendiri. Katalog kita bisa melihat semua kartu yang kita punya dan kita bisa mengkonversikan. Nah, kita mengkonversikan kartu Yu-Gi-Oh ini menjadi tadi Stone of Light atau Fire, tergantung atribut monster tersebut dan juga tingkat rarity-nya. Nah, jika misalkan kita convert kartu monster atribut Fire dengan rarity rare, maka dia akan terkonvert menjadi Stone of Fire dan Air Jewel. Skill list ini untuk melihat berbagai macam skill yang ada di Duel Links. KC Report itu melihat status kita selama kita bermain. Customization itu buat customization ini untuk melihat aksesoris buat duel. Summoning animation list ini buat melihat video animasi ketika memanggil monster tertentu. Jadi oke, di sini icon ini berguna untuk menunjukkan berapa banyak duelist yang ada di tempat tersebut. Nah, dari sini itu memiliki 3 jenis duelist, yaitu pertama adalah standar duelist yang memiliki gambar berwarna biru putih, biru muda lah. Dan juga legendary duelist itu dan The Vagabond. Nah, saya jelaskan dulu bedanya standar duelist dan legendary duelist dan The Vagabond ini. Standar duelist ini adalah karakter-karakter non-playable karakter tadi. Nah, di sini bedanya dengan legendary duelist. Legendary duelist itu adalah duelist yang muncul dan merupakan tokoh-tokoh film dan dari animasi Yu-Gi-Oh dan karakter manganya. Dan The Vagabond ini kita bisa berduel dengan The Vagabond. Nah, The Vagabond ini dia berbeda dengan dua tipe jenis duelist yang tadi. The Vagabond ini memiliki deck dan memiliki tingkat kesusahan yang lebih susah di atas mereka. Nah, recover duelist ini yaitu untuk merecover duelist ketika kita sudah selesai bertarung semua. Nah, ini fungsinya duel orb itu di sini. Ketika kita menggunakan duel orb di sini, maka otomatis akan terisi semua lagi. Oke, kemudian ada gift box, yaitu kita bisa mengecek hadiah-hadiah kita yang telah kita terima selama bermain. Juga inbox itu untuk melihat informasi, notifikasi tentang event-event yang akan datang atau juga event-event yang sedang berlangsung saat ini. Profil itu melihat profil diri kita sendiri, profil dari Duel Links, dari karakter, dari akun kita, dan juga ada settings, help, kontak, dan seterusnya. Yang akan saya bahas secara mendalam adalah tampilan profil di sini. Tampilan profil di sini kita bisa melihat ini ada profil icon, kita juga bisa menggantinya sesuka hati. Nah, cara mendapatkan profil icon ini kita bisa berduel, menaikkan level karakter juga. Nah, di sini kita bisa melihat rank saat ini juga, ini nama player kita bisa diganti, dan ini adalah tampilan ranking yang telah
didapatkan player selama bermain selama 5 season. Dan juga ini adalah statusnya juga, kapan dia bermain, paling lama dia login berapa lama, dan lain sebagainya. Nah, untuk information di sini, bedanya dengan info notification tadi, information ini lebih tertata, lebih enak dilihat fitur event yang sedang berlangsung saat ini, bukan event yang akan datang seperti yang di notification tadi. Untuk decklist di sini, dia juga memiliki fitur kita bisa mengcopy deck dari orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat progres mendapatkan kartu atau progres dari kita untuk mengcopy semua deck atau kartu-kartu yang ada. Nah, untuk Pet Kuriboh ini kenapa saya tidak menayangkan itu? Karena Pet Kuriboh ini bisa muncul kapan saja. Dia seperti pet. Nah, ketika kita bermain, maka kita akan mendapatkan Pet Kuriboh ini. Nah, kita bisa terus deal secara terus-menerus, maka Kuriboh ini akan mengkasih kita sebuah kartu secara random. Untuk storyline, di sini saya mau jelaskan ketika awal kita bermain Yu-Gi-Oh! Duel Links ini, kita akan dihadapkan dengan sebuah cerita di mana Yami Yugimoto ini akan berlawanan dengan Kaiba. Nah, di situ kita akan disuruh memilih kita akan memilih karakter mana yang untuk kita dapatkan pertama kali. Ketika kita bermain dengan Yugi, maka otomatis kita mendapatkan karakter Yugi dan kita harus bertarung melawan Kaiba. Nah, sebaiknya jika kita Kaiba, maka kita akan melawan Yugi. Untuk levelingnya, di sini leveling buat Yu-Gi-Oh! Duel Links ini kita bisa mengklik tombol stage yang ada di duel menu. Dan untuk menaikkan level stage ini, kita harus menyelesaikan beberapa mission agar stage tersebut ini naik. Nah, kenapa harus menaikkan level? Nah, setiap menaikkan level, kita akan mendapatkan item-item dari yang berbagai macam, yaitu gem, ada SR Jewel, dan lain sebagainya macam. Nah, semakin stage kita tinggi, maka semakin banyak juga atau semakin bagus juga item-item yang kita dapatkan. Nah, tadi itu leveling stage, sekarang adalah leveling karakter. Nah, di sini pada icon karakter kita bisa melihat levelnya sendiri dan juga progress EXP karakter. Ya, untuk cara menaikkan level karakter ini kita bisa XP kita bisa berduel dari duelist yang ada di Duel World, mulai dari non-playable, terserah, atau legendary duelist. Di sini ketika kita mengklik, maka muncul seperti ini duelistnya. Ini saya mengklik duelist yang legendary duelist ini. Nah, kita bisa men-setting level karakter, level lawan. Sini duel, kita bisa berduel. Nah, kita bisa berduel dengan dia. Nah, ketika kita menang, maka kita akan mendapatkan EXP sebesar 500. Nah, satu pertandingan itu kita akan mendapatkan 500 EXP. Oke, di sini adalah cara menaikkan level karakter.
Level karakter di sini kita bisa berduel melalui duel gate tadi. Nah, di sini bedanya di gate ini kita akan berduel dengan duel legendary duelist yang ada di studio seri manapun. Nah, ini cara membuka karakter baru. Cara membuka karakter baru ini, nah misi karakter ketika kita mau membuka suatu karakter baru, maka pertama-tama kita harus menaikkan stage level terlebih dahulu agar misi karakter baru ini akan muncul seiring dengan bertambahnya stage. Semakin kita menaikkan stage, maka akan semakin banyak juga karakter misi lainnya yang berguna juga buat kita. Nah, di sini ketika kita karakter misi ini, dia akan memiliki beberapa phase atau beberapa misi. Ketika kita sudah menyelesaikan semua misi, maka otomatis kita akan mendapatkan karakter tersebut. Nah, di sini change word di sini ketika kita sudah bosan atau kita mau melihat word lain, yaitu word di sini adalah word dunia Yu-Gi-Oh series yang lain. Kita bisa mengklik tombol anak panah di bawah stage. Di sini ada Yu-Gi-Oh, ada Yu-Gi-Oh Dark Side tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada 4 word. Nah, di sini ketika kita misalkan kita membuka word baru, maka kita akan mendapatkan karakter default, yaitu karakter default dari main karakter tadi, yaitu main karakter tadi yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi kita otomatis sudah dapat. Nah, kita berduel terus. Jadi di sini intinya kita berduel dengan berduel untuk menaikkan stage. Ini untuk mendapatkan hadiah-hadiah. Dan item-item tersebut itu kita dapatkan untuk membeli kartu. Di sini ada achievement-nya juga. Achievement-nya di sini juga kita menyelesaikannya, maka akan mendapatkan EXP. Nah, EXP ini EXP dari achievement ini tidak bertambah ke Duel Links, tapi bertambah ke Google akunnya kita. Jadi ini adalah achievement yang ada dari Google. Nah, setiap achievement ini memiliki tingkat kesusahan. Yang pertama ada uncommon, rare, dan juga ultra rare. Itu sangat susah untuk didapatkan. Dan juga ada common di sini yang paling bawah. Nah, untuk gameplay di sini saya akan menjelaskan cara berduel, cara mendapatkan kartu, membuat deck, duel online, PvP, dan bug. Karena yang penting dari duel ini adalah kita harus berduel dengan siapa. Dan juga cara berduel, pokoknya inti dari game ini adalah berduel dengan orang lain. Dan kita akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiah itu untuk kita mendapatkan kartu. Oke, cara berduel di sini adalah ada basic rule. Di sini adalah masing-masing pemain memiliki life points 4000. Ketika life point itu 0, maka dia akan kalah. Nah, itu life point di sini adalah indikator kita sama jangan sampai kita kehilangan life point kita. Yang pertama, lempar koin untuk mengundi siapa yang main di putaran pertama. Nah, putaran pertama itu tidak bisa mendraw kartu. Player menang jika life point lawan 0, seperti yang saya bilang tadi, atau lawan tidak bisa draw dari deck lagi. Nah, spell diaktifkan langsung dari tangan. Langsung diaktifkan langsung dari tangan. Nah, trap tidak bisa diaktifkan langsung, tapi harus di-set terlebih dahulu. Satu putaran terdiri dari 5 phase, yaitu adalah draw, standby phase, main phase, battle phase, dan end phase. Nah, draw phase itu ketika kita mendraw kartu, standby itu ketika kita melihat arena seperti melihat arena lawan. Pokoknya ini mode standby-nya kita. Main phase di sini yaitu ketika kita mau men-summon monster, men-set kartu,
pokoknya diadakan pas main phase ini. Pokoknya aktivitas berlangsung pada main phase. Battle phase di sini yaitu untuk phase di mana kita akan battle menyerang monster lawan atau menyerang direct attack pemain. Dan end phase itu untuk mengakhiri putaran kita. Nah, untuk basic control di sini untuk mensummon monster dari tangan ke arena, maka kita bisa men-swipe kartunya nanti ke atas. Nah, di sini akan muncul pilihan normal summon atau set. Nah, ketika kita normal summon, dia akan langsung berada di arena. Ketika kita mengklik kartu tersebut, maka akan muncul nama, level, pokoknya atribut dan penjelasan mengenai kartu ini. Oke, di sini ada arena. Di sini kita bisa men-set kamera view kita. Ini adalah tampak atas, dan ketika kita mengklik ini adalah tampak samping. Ini adalah tampak samping dari arena. Nah, di sini saya jelaskan lebih lanjut. Di sini ada tab menu, yaitu bisa melihat log aktivitas, atau kita bisa surrender. Auto duel di sini adalah ketika auto duel di sini berfungsi untuk nanti komputer yang menjalankan langsung pertandingan ini. Jadi kita hanya tinggal menontonnya saja. Game mat di sini ya, game mat itu adalah arena sekitaran kita, Ini button buat mengganti phase, main phase, battle phase, dan end phase. Ini adalah kartunya kita, kartu player. Ini ada indikator life point. Ini lawan, ini kita. Nah, untuk game match sendiri ini saya jelaskan. Satu ini adalah monster trap, monster zone. Kita bisa men-summon sampai 3 jenis monster yang berbeda. Untuk yang kedua adalah spell trap zone. Kita bisa mengaktifkan, men-set kartu spell atau trap dari sini. Dan 3 ini khusus buat field spell card tadi, dia akan diletakkan di sini. 4 ini adalah graveyard atau kuburan. Ketika tempat ini, di mana tempat ini tempat untuk mengatakan monster yang hancur, spell trap yang aktivasinya sudah selesai digunakan, maka dia akan langsung dikirimkan ke kuburan. Dan kelima ini adalah extra deck, di mana tempat mengatakan fusion, synchro, summon, synchro monster. Yang keenam ini adalah deck kita, deck monster zone. Deck kita di mana tempat kita mengatakan semua deck dan kartu-kartu itu menjadi sebuah deck. Dan juga 7 ini adalah Vanish area. Vanish area ini tempat untuk meletakkan monster yang terkena efek vanish dari kartu lawan. Vanish ini seperti ya untuk meninggalkan permainan, tempatnya diletakkan di situ. Nah, untuk summoning monster di sini adalah normal summon. Ya seperti tadi kita langsung summon seperti normal summon. Nah, untuk quick summon itu kita itu men-set terlebih dahulu, terus kita flip langsung. Nah, tapi bedanya dengan normal summon ini, dia akan men-set terlebih dahulu. Jadi dia tertutup di bagian tertutup. Nanti nah, untuk flip summonnya nanti ada pilihan langsung summon. Nah, dia akan ke flip. Itu bedanya dengan normal summon. Nah, untuk special summon ini, dia monster ini bisa langsung ada beberapa kondisi spesial yang kondisi khusus yang bisa membuat dia langsung disummon, baik dari dalam graveyard atau dari dalam deck. Seperti itu. Fusion summons di sini untuk memanggil untuk kartu-kartu monster yang tersummon dengan tipe fusion. Nah, fusion summon itu dia itu
berbeda dengan normal summon. Fusion summon itu dia memiliki satu spell card khusus yang membuat dia yang khusus agar memanggil monster tipe fusion ini, yaitu tipe spell card fusion yang ada fusionnya. Nah, ritual summon ini kita mengaktifkan kartu tipe ritual tadi seperti tadi. Synchro summon ini untuk memanggil monster synchro dengan menambahkan, caranya adalah kita memiliki satu jenis monster card yang bernama Tanner. Nah, untuk mensinkro summon ini, nah itu tergantung efek dari synchro monster yang akan dipanggil. Synchro summon intinya dia menggabungkan level Tanner dan monster lainnya agar synchro summon bisa terjadi. Ini adalah monster battle position. Ketika berdiri tegak di sini dia menandakan attack position. Nah, ketika dia tidur begini, maka dia akan dikatakan defense position. Nah, ini seperti defense position ini set juga. Nah, untuk battle di sini adalah ada 3 kondisi, yaitu attack position, one attack position. Nah, di sini juga kita melawan monster yang selisih attack-nya tinggi. Nah, maka perbedaan attack itu akan menjadi damage bagi player yang monsternya dihancurkan. Nah, attack position versus attack position ini, ketika monster itu akan hancur ketika monster itu menghancurkan attack yang lebih rendah daripada monster yang dimiliki. Maka player tersebut akan mendapatkan damage sesuai dengan selisih dari attack-nya. Nah, untuk attack position dan defense position itu ketika attack position, ketika monster yang memiliki attack lebih tinggi dari defense position, maka kartu yang defense position itu akan hancur. Nah, ketika hancur, lawan tidak akan terkena damage. Itu perbedaannya dari attack position. Nah, jika attack position itu melawan defense position, defense-nya lebih tinggi, maka kita akan menerima damage sebesar sesuai dengan selisih attack dan defense position. Nah, tapi monster yang defense position itu akan tetap berada di arena karena tidak hancur. Nah, untuk direct attack sendiri, ketika field lawan sudah tidak ada monster lagi, maka player bisa melakukan direct attack dengan menggunakan monsternya yang sudah mereka punya. Dia bisa langsung direct attack dan akan mengurangi life point sebesar attack yang diberikan, attack monster yang diberikan. Nah, ini untuk scoring di sini. Nah, bagaimana cara mendapatkan peti-peti ini? Dia akan mendapatkan 3 peti setiap 1000 peti. 1000 peti ini. Dia akan mendapatkan 3 peti. Dan juga 1 atau random lah kartu jenis monster spell card. Tapi ini tidak selalu muncul. Ini hanya drop item. Jadi bisa muncul, bisa tidak juga. Nah, ini sedikit tentang scoringnya. Special victory, ketika kita victory dengan kondisi spesial, ketika misalkan lawan sudah tidak ada kartu lagi, dia tidak bisa mendraw, kita bisa itu tergolong dengan special victory. Quick victory itu ketika kita menyelesaikan kurang dari 5 putaran saja. Deck out victory, kita menyelesaikan duel ketika lawan sudah tidak ada kartu. Draw itu tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah. Duel loss ketika kita sendiri yang kalah. Surrender ketika kita surrender atau menyerah, kita tidak akan mendapatkan poin sama sekali. Nah, victory bonus juga sini adalah no damage taken, berarti kita tidak mendapatkan damage apa-apa. Low LP, ya life point kita sedikit tapi kita bisa menang. LP on the brink itu bedanya dengan low life point. Low life point di sini menang saat kondisi life point 2000 ke bawah.
Nah, untuk LP on the brink ini untuk F-win kurang dari 100. Nah, jika kita misalkan menang dengan F-point 50, kita akan mendapatkan LP on the brink dan juga low LP. Jadi kita mendapatkan dua-duanya. View cards itu kita menang dengan beberapa kartu dari deck. Misalkan kita menang, di kita hanya sisa 5 kartu saja. Cards on the brink juga lebih sedikit, dia bukan 5 tapi bisa 3, 2, 1 atau bahkan 1 saja. Victory by effect damage only, jadi kita menang tidak hanya dari attack monster tapi juga berkat dari efek damage. Efek damage ini bisa didapatkan atau bisa diberikan melalui spell trap, spell card, trap card, dan juga monster card sendiri. Dan juga ini play bonus. Ini ketika kita menyelesaikan beberapa damage, kita destroy beberapa card monster, kita mengaktifasi trap card atau spell cardnya, perform special summon, tribute, fusion, ritual, synchro, divine. Nah, untuk divine sendiri ketika kita berhasil memanggil monster bertipe dewa. Nah, untuk perform tribute summon tadi, ini ada kaitannya dengan level yang saya jelaskan tadi di awal. Ketika kita men-summon, normal summon 1 sampai level 1 sampai 4 itu bisa langsung summon. Nah, untuk 5 sampai 6 itu kita membutuhkan pengorbanan ya sebesar 1 kan tadi. Nah, itu tergolong tribute summon. Nah, ini cara mendapatkan kartu. Kita bisa mendapatkan kartu melalui shop, card trader, ataupun duel result. Tapi untuk duel result tersendiri ini dia tidak pasti kita mendapatkan kartu. Bisa saja kita menang mendapatkan peti, kalau peti itu otomatis dapat, tapi kita tidak mendapatkan kartu sama sekali, itu bisa jadi. Nah, ini untuk tampilan shop. Pertama di sini ini adalah box atau deck, tampilan-tampilan struktur-struktur kartu yang harus kita miliki ya, seperti rekomendasi lah atau kartu-kartu yang baru muncul seperti itu. Nah, ini boxes itu yaitu cara kita mendapatkan. Nah, satu boxes ini terdiri dari beberapa macam kartu, tipe kartu. Nah, saya jelaskan cara membeli box di sini. Nah, di sini adalah pack. Pertama adalah pack di sini. Satu pack di sini kita akan mendapatkan 3 kartu. Nah, satu pack ini berbiaya sekitar 50 gem. 5 pack 250 gem. Nah, maksimal kita membeli yaitu adalah 10 gem, 10 packs. Maka gem di sini adalah 500 gem. Nah, tapi di saat itu juga saya hanya memiliki 298 gem, maka dia akan terotomatis terganti menjadi berapa maksimal yang bisa saya keluarkan, yaitu 5 packs sebesar 250. Nah, kita juga bisa membeli pack ini dengan cara kita membeli dengan uang nyata kita sendiri, 15.000 juga 75.000. Nah, itu melalui Google Play Card dari Google, sama seperti mau pembayaran top up game lain. Jadi Duel Links juga ada yang digunakan ya untuk membeli packs. Nah, satu box ini terdiri dari banyak sekali kartu. Kita bisa melihat rarity SR, UR, SR, R, dan normal ini kita bisa melihatnya. Nah, ini rarity yang ada di boxes tersebut. Nah, masing-masing setiap boxes itu memiliki berbagai macam jumlah kartunya. Nah, ini untuk struktur deck. Cara membeli struktur deck tersebut ini juga sama, tapi struktur deck di sini harganya lebih mahal daripada packs. Nah,
saya jelaskan lagi kenapa dia bisa bedanya dengan box itu. Struktur deck tersebut kita membeli deck yang sudah jadi, yaitu berjumlah 20 kartu. Sedangkan box itu kita hanya membeli pecahan-pecahannya saja. Nah, otomatis harganya juga lebih mahal daripada packs. Nah, item di sini ini adalah regular inventory, item dimana kita bisa memboost player yang muncul yang ada di Duel World. Jadi kita tidak usah menunggu lama-lama juga kapan muncul duelist itu. Kita bisa menggunakan berbagai macam booster pack di sini. Kita membeli booster pack di sini. Nah, untuk customization ini kita untuk membeli aksesoris-aksesoris yang bertujuan nanti untuk mendekorasi arena kita, kartu-kartu kita juga. Nah, ini card trader, bedanya dengan shop itu untuk mendapatkan kartu dari card trader ini kita harus menukarkan dengan syarat seperti ini. Kita harus memiliki gold sebesar ini, kita harus memiliki item SRC well sebesar ini, dan juga light of stone sebesar ini juga. Jadi tidak menggunakan gems ya. Nah, di sini cara membuat decknya. Di sini ada beberapa shortcut, yaitu bisa melewati shortcut yang ada di main menu yang berada di samping karakter ini, dan juga bisa langsung dari shop, yaitu deck editor. Deck editor ini maka karakter set juga bisa dari sini item. Nah, untuk deck slot ini setiap karakter memiliki berbagai macam deck slot, yaitu deck kartu. Biasanya satu karakter itu memiliki 5 slot yang bisa ditampung berbagai macam deck. Satu karakter berarti beda. Karakter-karakter yang lain juga memiliki 5 slot juga. Oke, untuk aturan deck ini saya jelaskan. Satu deck itu terdiri dari 20 kartu dan juga memiliki untuk extra deck sendiri hanya memiliki 5 kartu saja. Tapi itu bisa bertambah sesuai ketika kita menjalankan misi atau men-stage up level dari stage up kita. Untuk kartu kita memiliki batasan 3 kartu yang sama dalam satu deck. Jadi kita bisa memasukkan 3 kartu dengan nama yang sama, itu maksimalnya. Nah, ini untuk tampilan deck menu. Di sini adalah decknya kita sendiri, dan di bawahnya itu adalah inventory-nya kita. Nah, inventory ini adalah kartu-kartu yang didapatkan kita dari hasil duel, dari hasil card tradernya tadi, atau dari hasilnya shop tadi kita beli. Ganti nama deck sendiri juga kita bisa langsung mengklik sini juga. Langsung mengklik, maka kita ketik nama deck kita, maka otomatis langsung terganti. Oke. Cara mendapatkan kartu ke deck yaitu kita mengklik kartu, terserah kartu yang kita inginkan. Nah, di situ ini adalah tampilannya. Maka untuk mendapatkan kartu kita harus men-swipe atau kita klik tombol add ini, maka dia akan otomatis langsung berada di deck tersebut. Nah, untuk cara mengeluarkan kartunya sendiri yaitu ketika kita misalkan kartu itu sudah ada di dalam deck, maka akan muncul tombol remove. Nah, tombol add ini ketika kita mau add lagi jenis kartu yang sama seperti ini, tapi maksimal 3 dalam satu deck seperti yang saya jelaskan tadi, maka otomatis dia akan hilang dari deck. Fitur auto build deck itu fitur ini akan aktif ketika minimal satu kartu harus sudah ada di dalam deck. Maka sistem akan otomatis membuat suatu deck
yang menurutnya langsung efektif bagi pemula yang bisa kita gunakan langsung. Jadi kita tidak usah repot-repot satu kali satu swat. Nah, dengan fitur auto build ini kita bisa langsung jadi satu deck. Yaitu satu deck sendiri. Nah, ini change aksesoris. Di sini untuk change aksesoris kita klik aksesoris. Nah, ini untuk mengubah tampilan card sleeve, yaitu tampilan kartu Yu-Gi-Oh, dan juga game mat ini tampilan arena. Nah, ini Forbidden Limited. Satu deck itu memiliki 3 kartu dengan nama yang sama. Tapi ada beberapa kondisi karena kartu Yu-Gi-Oh ini memiliki berbagai macam efek. Dan juga bisa disebut ada beberapa kartu yang overpower atau tidak seimbang dengan gameplay. Maka Konami dan Duel Links ini juga memiliki larangan. Yang pertama ini adalah misalkan ada tombol ini di kartu, maka kartu tersebut tidak boleh berada di dalam deck. Yang pertama ini yang 1 dan 2 ini adalah limited, berarti hanya ada satu kartu dengan nama yang sama atau 2 kartu dengan nama yang sama. Jadi tidak 3 kartu. Untuk online duel di sini ada ranked duels, yaitu untuk menaikkan rankingnya kita, duel room, yang saya jelaskan tadi, casual dan friend duels. Ranked duel sendiri satu season berlangsung selama 1 bulan, rank reset setiap season. Berarti nanti saya jelaskan nanti, pemain diberikan waktu 180 detik setiap gilirannya. Player AFK atau tidak reconnect lagi saat duel dalam waktu 10 detik itu, maka akan kalah. Untuk tingkatan ranknya ini adalah rookie. Yang di dalam kurung ini adalah tingkatan dari tingkat rank. Misalkan rookie, kita harus menyelesaikan 1 sampai 3 stage, 3 sepertiga. Nah, bronze itu ada 7 tingkatan, silver 7, gold 7, platinum 7, legend 5, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah King of Games. Itu hanya 1 tingkatan saja. Nah, untuk rank reset ini setiap season, setiap bulannya, maka misalkan kita berada dalam mode platinum, itu langsung di reset ke rookie. Pokoknya setiap tingkatan rank yang kita dapatkan setiap akhir season, maka kita akan kembali ke rank yang paling rendah. Ini untuk guidance, ini secara garis besar jika kita masih bingung atau kita masih agak tidak percaya diri dengan kemampuan duel kita bisa mengklik duel trials, maka di situ ada tutorial dan help yang sangat berguna buat kita untuk mempelajari duel lebih lagi. Nah, ini untuk fitur. Nah, ini untuk fitur tambahan yang ada di Duel Links ini. Di sini summoning X monster. Nah, ada beberapa karakter yang memiliki satu kartu monster andalan mereka. Nah, jika kartu andalan mereka itu disummon, maka akan muncul animation seperti ini. Untuk press, kita bisa men-set press sendiri dengan cara mengklik karakter ini. Nah, akan muncul sebuah dialog yang nanti akan disampaikan oleh karakter kita. Untuk forum dan komunitas sendiri, yang saya ambil di sini adalah duellinksmeta.com, karena forum ini adalah forum terbesar di dunia dan memiliki banyak player yang aktif. Dan di sini juga kita bisa melihat tier list, top decks-nya sekarang, farming dan event sekarang, cara mendapatkan gem, leaks, dan clan wars. Oke, saya perbandingan dengan game lainnya. Di sini saya membandingkan dengan game Yu-Gi-Oh juga, tapi dengan game dengan nama Yu-Gi-Oh Art V Tag Force spesial. Di sini bedanya dengan Yu-Gi-Oh Duel Links ini, maka life point-nya di sini adalah mulai dari 8.000 ya, dan
arenanya juga berbeda drastis dengan Duel Links. Karena pada umumnya permainan Yu-Gi-Oh ini sama seperti yang game ini. Ya, dia ada 5 field secara universal. Nah, bedanya dengan Duel Links ini berbeda dengan semua game Yu-Gi-Oh lainnya, karena Yu-Gi-Oh Duel Links ini mengandalkan fitur rush duel, yaitu duel cepat agar duel itu bisa terselesaikan dengan cepat. Karena jika misalkan terlalu lama juga, maka player akan langsung merasa cepat bosan. Unsur aktif dari ini di sini adalah mengumpulkan kartu sebanyak-banyaknya. Nah, mengumpulkan kartu sebanyak-banyaknya ini maksudnya ketika kita mengumpulkan kartu, maka ada juga keinginan untuk mengoleksi kartu. Nah, seperti mengoleksi kartu pada umumnya, kita akan dengan mengoleksi kartu sebanyak-banyaknya, kita juga bisa membuat deck yang lain dan menarik, dan juga kita bisa berduel dengan lawan dengan bervariasi duel. Nah, fitur animationnya tadi yang menarik, dan juga ada berbagai macam, itu bisa kita cek di Duel Studio tadi. Nah, duel online yang ramai ini, server Duel Links sendiri ini juga ramai, tidak seperti Yu-Gi-Oh game yang lain seperti tadi. Dia bisa online, tapi tidak bisa, tapi dia hanya di PSP saja sih. Soalnya game itu hanya di PSP. Nah, dan juga konsolnya juga kan sudah lumayan ketinggalan zaman, dan juga banyak player yang udah meninggalkan konsol tersebut. Dan juga sekarang player sekarang menggunakan laptop, PC, atau HP mereka untuk bermain game. Nah, di sini Yu-Gi-Oh Duel Links ini juga terdapat di PC dan HP. Nah, otomatis server online-nya juga ramai. Nah, untuk menaikkan rank setinggi mungkin ini, kita dengan pemikiran yang tinggi, maka kita bisa memiliki kartu-kartu yang kualitasnya juga lebih tinggi juga. Semakin tinggi rank, maka semakin bagus juga kita mendapatkan title. Nah, itu bisa kita tampilkan di profil kita dan bisa dilihat dari orang-orang. Nah, untuk menaikkan rank sendiri juga tidak mudah. Kita harus melawan orang-orang lain selain kita juga. Nah, oke, itu sekian presentasi game dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.